Tak sampai nak HP tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bersua di tempat yang insyaallah barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang suci ini terus menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan sebab pertemuan kita walaupun lewat media online, kemudian Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan barakah bulan Ramadan ini akan membebaskan kita dari azab api neraka.
walaupun agak terlambat. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini adalah merupakan anugerah terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Lebih-lebih adalah anugerah keimanan, anugerah Islam. Nikmat ini yang tidak bisa dibeli oleh apapun, hatta oleh dunia beserta oleh isinya. Maka kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita semua dari seorang bapak dan ibu yang beriman, yang beragama Islam. Dan alhamdulillah dari sebab mereka kemudian kita juga bisa merasakan nikmatnya beragama Islam dan nikmatnya menjadi orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang budiman, pada malam hari ini Al-Faqir ingin mencoba bersama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran dan bersama-sama kita mengambil ibrah dan pelajaran yang ada di dalam surat ini. Marilah kita bersama-sama membuka surat Ad-Duha yang saya yakin semua sudah menghafalnya, ya. Kalau orang-orang sampai orang-orang awam dan anak-anak, insyaallah anak kecil sudah menghafalnya semua. Tetapi tidak semua kemudian orang mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya ayat ini sungguh sangat besar, sungguh sangat keutamaannya bagi orang-orang yang mengamalkan isinya, insyaallah akan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Alhamdulillah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi atau bersumpah mengatakan wad-duha, demi waktu duha, yakni pagi hari, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila sudah gelap gulita, sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tiada Allah meninggalkanmu, tiada meninggalkanmu oleh Tuhanmu, wa ma qala, dan tiada pula membenci. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, yaitu dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah akan memberikanmu dan akan memberikanmu oleh Tuhanmu, fatardha, maka engkau akan redha, engkau akan suka. Alam yajidka yatiman fa'awa, apakah yajidka yatiman, Allah Subhanahu wa taala dulu engkau menemukanmu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian dari yatimmu kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dulu engkau pernah dalam keadaan tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Wa wajadaka ailan faaghna, dulu pernah engkau dalam keadaan fakir, kemudian Allah mencukupkanmu. Fa ammal yatim fala taqhar,
Oleh karena itu, adapun anak-anak yatim, jangan sekali-kali engkau mempermainkannya, mengabaikannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan para peminta-minta jangan sampai engkau membentaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu maka fahaddits, ceritakanlah. Maka sesungguhnya surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan surat Makkiyah, berarti maksudnya adalah surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Dan surat ini salah satu di antara surat-surat yang awailus suwar, yani nuzilat, surat-surat yang pertama diturunkan sejak awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabun nuzul ayat ini adalah ketika dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diolok-olok oleh kafir Quraisy, bahwasanya para kafir Quraisy mengatakan, karena sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, kemudian Rasulullah tidak mengatakan insyaallah, besok aku kasih tahu kamu, katanya. Maka kemudian Allah mengujinya dengan tidak diturunkannya wahyu selama 40 hari. Dan keadaan ini kemudian dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang Quraisy mengatakan Muhammad sedang ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sedang ditinggalkan oleh Tuhannya, maka Tuhannya murka kepada dia, katanya. Maka sejak beberapa waktu setelah itu kemudian turunlah surat Ad-Duha ini. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Apa itu waktu duha? Yani awwalun nahar, pada waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah bil lailis saji, yakni dengan waktu malam yang sunyi. Waktu malam yang sunyi, yang gelap gulita, yang tenang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah juga dengan waktu malam? Maka di antara salah satunya adalah karena di waktu duha itu Allah menurunkan keberkahannya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, misalnya dalam suatu usaha, tijarah atau apapun itu, maka kita disunahkan untuk memulainya dari pagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang sunyi. Karena rahasia-rahasia ketuhanan itu, para ulama salafus salih, para aulia menggunakan malam-malam yang sunyi itu untuk mengenal diri mereka, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan Ramadan. Kalau Al-Fakir tidak salah sekarang sudah dimasuk ke malam 21, di mana para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Setelah 10 terakhir bulan Ramadan, maka dia berada di waktu-waktu atau hari-hari yang ganjil di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekarang di malam ke-21, yang penting kita mengerjakan kemanfaatan, kita mengerjakan ibadah, kita mengerjakan hal-hal yang manfaat dan yang baik. Seandainya pun kita tidak merasa bahwa bertemu bulan Ramadan, kita tidak bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, seandainya pun kita tidak merasa bertemu dengan Lailatul Qadar itu, maka yakinlah Lailatul Qadar itu yang akan datang kepadamu. Dengan syarat kita melakukan hal-hal yang baik seperti ini. Kita berbicara hal-hal yang baik. Kita mengadakan pengajian walaupun pengajian online jarak jauh. Kita saling menasihati, saling memberikan wejangan, saling memberikan pelajaran seperti ini. Maka ini adalah yang menjadi
perintah untuk mengisi malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, di mana malam lailatul qadar itu adalah dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita berharap dan berdoa mudah-mudahan malam ini adalah malam itu, walaupun hakikat sesungguhnya kapan itu terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi sisa-sisa bulan Ramadan ini, apalagi di malam-malam yang baik ini, dengan ketaatan dan kebaikan. Kita tidak merasa misalnya Lailatul Qadar itu jatuh kepada kita, maka kita harus yakin Lailatul Qadar itulah yang akan mendatangi kita. Karena apa? Karena setiap kebaikan itu yang dilakukan oleh seorang hamba pada malam-malam terbaik itu, maka dia mendapatkan ganjaran malam Lailatul Qadar itu. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa ani wadduha, yani yuridullahu bidduha nurul jannah. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat duha di sini adalah cahaya surga. Yang namanya waktu duha itu kan matahari sedang terbit dari timur. Sangat indah, tidak terlalu panas, tidak dingin juga. Pokoknya indah dari waktu duha itu kan matahari itu sangat enak untuk kita rasakan. Maka diibaratkan bahwa waktu duha itu adalah yang dimaksud di sini adalah sebagai kiasan nurul jannah, yaitu cahaya surga. Dan ada yang mengatakan wabil lailis saji al muzlim, yakni dengan malam yang sunyi al muzlim, yang gelap gulita. Apa itu yang gelap gulita? Apa kinayah? Apa yang dimaksud kinayah atau yang dimaksud dengan gelap gulita? Itu adalah kinayah sindiran kepada yushiru ila dunya fahiya kal lailis saji ilaihim. Yani mengisyaratkan kepada hakikat dunia itu. Mengisyaratkan kepada hakikat dunia itu. Maka dunia itu seperti malam yang sunyi dan gelap gulita. Itulah memang sifat dunia. Dunia itu adalah tempat ujian. Maka barang siapa yang terperdaya dengan dunia, kehidupan dunia ini, maka dia diibaratkan seperti al-lailus saji, seperti malam yang gelap gulita. Karena dia menjadi hamba dunia. Karena barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya untuk dunia ini yang menjadi tujuan sesungguhnya, bukan akhirat, maka dia diibaratkan seperti malam yang gelap gulita yang tidak mempunyai tujuan. Maka fakullun man fiha mutahayyirun la ya'rifu masirahu. Maka orang-orang yang seperti ini dia dalam keadaan bingung. Dia mengejar duniawi semata, tapi sesungguhnya mata batinnya itu dalam keadaan bingung. Dia tidak tahu dia mau kemana. Tujuannya dia mau kemana tidak jelas. Tapi dia mengejar dunia. Kalau dia mengejar dunia, dia bingung. Saya nanti mau gimana? Itulah memang sifat kalau orang-orang yang memang hanya mengejar duniawi semata. Zahirnya memang dia dalam keadaan bahagia. Zahirnya memang dia dalam keadaan sangat-sangat puas. Orang-orang yang terperdaya dengan dunia, mobil banyak, rumah mewah, kemudian jabatan tinggi, ya. Tapi semuanya adalah hasil korupsi. Tentunya itu kalau kita melihat dari luar, zahirnya ya Allah, bahagia sekali ya orang itu. Dia dikasih mobil, dikasih ini. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya mata batin orang-orang yang benar-benar mengerjakan hal yang buruk seperti itu, sebenarnya hatinya meronta. Hanya saja dia tidak mampu mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Akhirnya dia terperdaya dengan keadaan, dengan hidupnya. Ini yang disebut dengan mutahayyirun la ya'rifu masirahu. Orang-orang yang bingungnya seperti itu karena dia tidak tahu kemana dia nanti akan kembali. Seakan-akan seperti itu. La yahtadi ila at-tariq, yani wala yadri ila aina al-mustaqir. Dan dia tidak tahu kemana dia nanti akan tinggal. Dia tidak tahu.
dia mau mengatakan saya nanti di surga, dia sudah jelas-jelas bahwa dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengerjakan keburukan. Anggaplah seperti korupsi itu. Famathaluhu kamathali man yamshi fil dhalam la yahtadi ila at-tariq illa ba'da ta'bin wa juhdin. Maka diibaratkan seperti al-lail wal laili idza saja, seperti malam yang gelap gulita dan sunyi, diibaratkan seperti orang yang berjalan di kegelapan malam. Seperti orang yang berjalan di kegelapan malam yang tidak tahu petunjuk arah. Dia tidak tahu mau arahnya kemana dia berjalan. Itulah orang yang tersesat kan. Dia berjalan di kegelapan malam, yang namanya barang gelap, pasti dia tidak akan tahu jalan. Dia mungkin semau-maunya. Kecuali dia akan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bisa selamat di kegelapan malam itu. Kenapa? Karena dia terbuai dengan kehidupan duniawi semata. Kemudian dia lupa dengan kehidupan yang sesungguhnya. Tujuan yang sesungguhnya itu hari akhirat. Ada juga para ulama yang menafsirkan kalimat ad-duha itu, yakni ad-duha mengatakan nurun fi qulubil mu'minin. Ini sah-sah saja. Intinya kembali kepada bagaimana menambah semangat kita dan keyakinan kita terhadap hakikat kehidupan kita, hakikat asal kejadian kita. Bahwa wadduha itu diibaratkan seperti nurun fi qulubil mu'minin, adalah cahaya di hati orang-orang yang beriman. Iya. Cahaya di hati orang-orang yang beriman. Apa sifat cahaya itu? Terang. Sesuatu yang terang itu pasti kita senangi. Dengan terang kita bisa melihat sesuatu, dengan terangnya kita bisa membaca sesuatu, dengan terang kita bisa meraba apapun, karena kita tidak akan tersesat. Apalagi yang terang itu adalah hatinya kita. Bagaimana hati terang itu? Apa ciri-ciri nurun fi qulubil mu'minin? Cahaya di hati orang-orang yang beriman itu seperti apa? Bahwa dia itu cepat menerima nasihat. Ketika perintah itu ada, dan perintah itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, tanpa dia mengatakan A, B, C, dia langsung kerjakan. Kemudian dia cepat menerima kebenaran. Ketika dia melakukan keburukan, dia merasa sangat-sangat bersalah. Karena apa? Antara cahaya dan kegelapan tidak akan pernah bertemu. Makanya diibaratkan ad-duha itu adalah cahaya hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua cahaya itu ada di dalam hati kita, hati sanubari kita. Maka bila setiap orang itu mempunyai cahaya di dalam dirinya, cahaya di dalam hati-hatinya, di dalam hati mereka, maka insya Allah hidayah Allah itu, ya, hakikat kehidupan manusia itu akan melebur di dalam diri manusia itu, dan dia yang tersisa hanyalah ketenangan. Yang tersisa adalah hanya dia bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang lain. Dia mengerjakan kehidupan duniawi tapi hatinya tetap muta'alliqun bi rabbih, tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara dengan orang lain tapi hatinya tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan apapun dia tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan as-salatu ad-daim, salat yang terus menerus, yang tidak pernah putus. Maka jika ini khususnya kepada al-faqir yang banyak dosa dan salah ini, dan kepada kita semua, ketika itu bisa kita amalkan di dalam keseharian kita, hal kecil tapi dengan cara istiqamah, maka insya Allah itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa mencintai hamba-hambanya itu, yakni utlubul istiqamah wala tatlubil karamah. Cari istiqamah itu di dalam ibadah. Jangan hanya mencari karamah, karena sudah otomatis ketika istiqamah itu walaupun kecil tapi engkau istiqamah